Jadi ujian terberat ya, adalah rumah tangga. Rumah tangga. Ya. Maaf, ya. Rumah tangga atau rumah tangga. Begitu. Rumah tangga toh, udah nggak usah dipakai dijelasin lagi. Oh iya, iya. Lebih bagus, biar jelas. Oh, lebih open, nggak apa-apa, bagus. Oh iya, bagus. ini dia. Rumah tangga. Iya. Berarti apa adanya nih. Iya betul. Berarti yang saya pimpin di dalam rumah tangga saya itu 4 negara, Pak. Luar biasa. Bayangin 4 negara aja saya pimpin, apa yang cuman ya segelintir itu. Kecil lah itu. Maksudnya dapil? Dapil Ya, mana? Saya dapil 6. Itu berarti di Cibubur. Cibubur. Ya, geser dikit, Halim. Ya. Pokoknya Jakarta Timur lah ya. Ciracas, Jakarta Timur segitu. Cilangkap masuk. Cilangkap, ya. Maaf, Pak. Saya pernah bikin mulai sakit-sakitan. Saya pernah bikin perbandingan untuk anak tertuan aja mulai sakit-sakitan. Ini suplai dana kurang kali ya. Ini mungkin ada yang mau diomongin untuk anak yang tertua mungkin ya. Bapak. Saya Sudah berapa lama Pak usaha parfum ini kira-kira? Bapak katanya ini spesial. kayaknya nyasar gue nih. Tadi bapaknya. Margin Error. Iya, kita ketemu lagi di Margin Error, tempat kita mendadar. Ya maksudnya kalau ada caleg yang mau berkompetisi di luar, kita undang dulu ke sini. Kita godok di sini. Iya, sebelum keluar harus di sini dulu. Di sini dulu. Matang di sini, di luar busuk kan gitu. Bukan gitu. Maksudnya lebih maju lagi. Lebih berpikir inovatif. Betul. Gitu. Kalau rata-rata caleg kan, ya kita lihat kan kemarin kan datang Pak Ucok Usnan Batubara. Kepedulian sosialnya tinggi banget. Luar biasa. Lalu ada Kang Denny Cagur, dia pinter dan sebagainya. Memperjuangkan UMKM di dapilnya. Betul. Luar biasa. Kalau caleg berikut ini dia. Bapak ngundang dia, saya bingung juga ini. Iya, ini. Emang SD sekarang nggak ada lagi yang jual keong? Jadi tapi kan kita nggak tahu. Jangan melihat orang dari luarnya, casingnya. Siapa tahu dalamnya lebih parah lagi. Tapi enggak mungkin. Berani nyalek berarti dia punya potensi. Siap bertempur. Kita panggil saja Bung Opi Kumis. Sip. Alhamdulillah sehat ya. Waduh, alhamdulillah. Mantep banget di sini nih. Kayaknya belum dimodalin sama partai, Pak. Oh, saya masih gini ya. Jadi apa namanya? Pakai yang ada aja deh. Oh, yang ada aja. Yang penting kan punya pribadi. Iya. Ini namanya orang yang rendah diri. Iya. Ini caleg sufi. Iya. Sufi. Sulit finansial. Iya. Agak belum. Siap. Selamat datang. Terima kasih. Bang Opi Kumis. Betul. Selamat datang juga buat Bung Dery Sudarsma. Oke. Luar biasa ya. Iya, Pak. Apa biasanya kalau dia datang tuh selalu ada apa tuh? Pantun. Bukan. Masak air. Iya. Masak air. Masak ganteng. Masak air. Biar mateng. Masak air. Biar mateng. Masak air. Biar mateng. Beli kismis, belinya di Turki. Cakep. Ini kumis bawa rezeki. Ada lagi. Apa itu? Masak air. Biar mateng. Taruhnya di atas ember. Cakep. Kopi lu jangan merasa ganteng. Kalau belum lolos jadi anggota DPR. Pas banget tuh pantun yang gue pakai tuh. Iya, bayar gitu. Sama Mas Jo. Oh iya. Jadi begini. Iya, betul, Pak. Kita ini, saya dan Bung Dery ini mencoba memberi ruang buat teman-teman yang mau ceritanya terjun ke dunia politik, baik daerah maupun pusat, terutama caleg-caleg ini, atau mungkin nanti ada calon wali kota, calon bupati. Semua. Siap, oke. Yang di luar sana nanti Anda akan berperang dengan dunia politik. Di sini kita tes mental dulu. Betul. Tes mental dulu. Siap. Tes mental dulu. Oke, siapa? Pertanyaan pertama. Ini kan gue juga bingung nih, seorang Opi yang nyablak, terus ngurus keluarganya, tiba-tiba berpikir ingin ngurus warganya, masyarakatnya nggak ada sekitarnya. Iya. Apa yang lu lihat? Motivasi Anda untuk terjun? Lu yang ngurus burung aja lu kagak beres sampai ngurus warga. Bukan begitu, Pak. Saya punya pengalaman yang paling berat adalah dalam rumah tangga. Rumah tangga saya itu, Pak. Bang Jo ketawa kalau rumah tangga. Kenapa emang? Enggak. Dia suka imajinasinya jauh. Oh gitu. Ucok Baba baru bilang anaknya 5, dia pikirnya bagaimana bikinnya ya? Gitu. Nah, ini rumah tangga. Enggak, maksud saya biar kalimatnya biar jelas. Jadi ujian terberat adalah rumah tangga. Maaf, rumah tangga atau rumah tangga. Begitu. Rumah tangga toh, udah nggak usah dipakai dijelasin lagi. Oh iya. Lebih bagus. Biar jelas. Lebih open, nggak apa-apa, bagus. Oh iya,
ini dia. Rumah tangga. Iya. Berarti apa adanya nih? Iya betul. Berarti yang saya pimpin di dalam rumah tangga saya itu 4 negara, Pak. Luar biasa. Bayangin 4 negara aja saya pimpin, apa yang cuman ya segelintir itu. Kecil lah itu. Maksudnya dapil? Dapil mana? Dapil? Saya dapil 6. Itu berarti di Cibubur. Cibubur. Ya, geser dikit, Halim. Ya. Pokoknya Jakarta Timur lah ya. Ciracas, Jakarta Timur segitu. Cilangkap masuk. Cilangkap, ya. Dapil yang cuma segitu aja, masa nggak bisa? Orang pernah punya dapil 4, kan gitu ya? Iya. Itu urusan kecil itu. Iya, benar. Urusan kecil. Iya, dapil 4. Dapil 4. Ini dapil 1 doang. Iya. Ya, masa nggak keurus? Iya. Terus apa yang dilihat sama lu? Apa warganya, masyarakatnya, apa yang mau lu perjuangin? Begini, kalau saya kan selalu berpikir walaupun yang santai aja. Saya yang penting terlahir dari masyarakat untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Luar biasa ini. Dari masyarakat untuk masyarakat. Saya kan ngelihat yang saya datengin di dapil-dapil saya kan saya ngelihat. Udah datengin? Udah dateng. Oh, sudah terjun ke masyarakat. Udah terjun ke masyarakat, Iya. terutama masyarakat yang saya lihat kehidupannya di bawah rata-rata ya, Pak. Jadi saya punya pikir gini. Di bawah rata-rata. Ente aja nggak rata gimana? Nggak di bawah rata-rata tuh apa maksudnya? Jadi begini, kalau anak kita bicara soal anak lenong lah. Lenong ya. Oh, seniman. Ya, seniman. Sini, anak lenong itu kalau misalnya suaminya lagi nggak main lenong, biasanya anaknya teriak-teriak untuk jajan tuh, Pak. Oh, ini drama rata-rata para seniman. Nah, ini dia. jadi saya punya inisiatif dan punya gagasan bagaimana saya nanti kalau misalnya terlalu jauh lah kalau dibilang pejabat ya. Nggak usah terlalu jauh. Pasti yang dekat-dekat aja. Kalau umpamanya saya punya modal, entah itu modal apa, saya punya pikiran tuh bagaimana caranya di rumahnya istrinya kita bikinin warung, Pak. Oh, kirain istrinya mau dikawinin juga. Enggak. Oh, bikinin warung. Karena ekonomi tadi, Pak. Ekonomi kali ada nilai jiwa sosialnya kan tinggi Bapak saat ini. Iya, betul. Nggak kesian, anaknya disantunin, emaknya dikawinin. Contoh nih. Contoh. Iya. Ini 2 orang wanita yang suaminya nggak kerja. Datang dong, tawarin dong, coba cara ini. Permisi, Bu. Ada caleg. Caleg. Iya. Ada apa, Pak ya? Ada kumisnya ya Allah. Ini mama ganjen amat kan berarti mental kumisnya aja. Biasanya begini kan, Ibu kalau suaminya nggak main lenong, Ibu berarti pemasukan uang dari mana, Bu? Dari penghasilan. Open BO kita. Open BO. Orang lenong jangan open BO. Enggak jangan dengar Pak. Kita ibu-ibu di sini semuanya baik-baik sama suami. Paling ada di Aplikasi aplikasi micet, Pak. Sama aja dong. Berarti berarti kalau Bang, kita suami kita nganggur, Bang. Kita gimana berdua nih? Nggak diapa-apain. Nggak dikasih bantuan, nggak diapa-apain. Bapak buka warung aja. Iya. Ibu-ibu apa? Gua nggak tahan aku. Nah, itu suami nggak kerja, kita nggak ada kerjaan. Nganggur. Anak-anak susah jajan. Benar. Jadi kalau ada yang saya sambungin lidah saya nih untuk bicara, saya pengennya tuh kita bikinin warung kecil-kecilan supaya walaupun suaminya nggak main, anaknya masih bisa jajan, Pak. Oh, ada pemasukan. Ada pemasukan. Dan akhirnya kan suaminya tetap bisa mencintai seni, Pak. Suaminya tetap menyukai seni, tidak goyah karena ekonominya. Jadi ceritanya ini konkretnya gini. Jadi kalau ada misalnya keluarga seniman yang bapaknya misalnya seniman, kemudian lagi nganggur, supaya tetap jalan dapurnya, dibuatin warung. Dibuatin warung. Modalnya dari mana? Nah, modalnya dari mana? Bapak aja nggak punya modal? Modalnya kita tinggal ngomong, Pak. Ngomong mana? Ngomong ya bagian yang penyambung lidah lah kita ngomong ke atas. Ceritanya udah jadi anggota dewan. Udah jadi. Ente ngomong nih. Ya kalaupun omongan kita nggak diterima, ya pakailah gaji kita sedikit kan lumayan udah ada gaji. Wah, ini. Udah. Kasih tepuk tangan. Udah ada gaji. Enak. Kalau belum ada gaji bisa ngomong begitu. Iya. Kalau udah mah, antar dulu lah Pak. Parkir dulu beresin gitu kan. Enggak, tapi Pak, saya berpikir pokoknya walaupun apa niat saya itu harus jalan yang saya cita-citakan itu. Ini juga sama seperti Pak Usnan Batubara atau Pak Ucok Baba kemarin. Kepedulian sosialnya lumayan tinggi. Dan kita nggak kepikiran loh, bener juga ya. Seniman-seniman apalagi waktu pandemi kemarin. Begitu nggak ada job, keluarganya. Betul. Termasuk beliau ini. Ini inspirasinya dari kehidupan yang sendiri. Bapak pinggir-pinggir itu dimodalin warung doang. Apa, Pak? Enggak, maksudnya yang wilayah-wilayah tadi
Bapak bikinin warung. Bikinin warung, Pak. Jadi Bapak saya udah punya 4 warung. Itu pengalaman dia. Dia punya iya. Dia punya 4 warung. Iya, negara 1, negara 2, negara 3 bikinin warung, Man. Iya. Iya, baru paham gitu. Bapak tahu aja. Iya. Bapak pikiran seksi itu Bapak bisa ikutin. Iya. Apa inspirasinya dari situ, Bapak? Tadi kan awalnya dari rumah tangga gitu. Karena pada waktu saya main ke rumahnya, Pak, kan suaminya lagi nggak main nih, Pak, lagi nggak ngelenong lah, lagi nggak kerjanya selama ini begitu? Iya, saya datang, Pak. Datangnya yang suaminya nggak ada? Bukan itu. Bukan. Jadi gini, saya main silaturahmi. Oh iya. Si ini kemana nih? Oh ada Bang Opi, kayaknya lagi ke tempat temennya deh. Ngapain? Ya biasa ngopi kecil-kecilan. Soalnya kan kalau misalnya suami lagi nggak mentas, nggak main nih, anak-anak ini pada mau jajan repot nih Bang Opi. Iya. Oh, berarti mesti kalau kita punya modal sedikit kita bikin aja warung. Jadi seniman itu ya. Seniman itu. Ya, itu kesian Pak kehidupannya Pak, saya lihat. Inilah kepedulian. Ternyata meskipun mukanya kayak gini, tapi hatinya enggak usah dijelasin mukanya kayak begini, Pak. Enggak, maksudnya mukanya ganteng begini. Oh iya. Oh, berarti fitnah. Nah, kan jadi salah. Jadi salah kan? Fitnah, Pak. Kok bilang fitnah, Pak? Iya, sekarang kalau siapapun yang bilang saya ganteng itu fitnah. Jangankan orang, kucing lihat saya melengos, Pak. Kucing lihat saya melengos. Jadi sebenarnya Bapak ini mau nyalek atau mau diadopsi sih? Kalau dilihat dari warna rambutnya ya. Iya, ini Bapak masih. Ini saya seneng banget nih. Keturunan dulu. Ini keturunan Belanda ya? Iya, saya Belanda. Keturunan Belanda dulu, ibunya diperkosa VOC. Agak bule gitu. Saya memang blaster itu satu. Kan nggak cuma itu aja, pasti ada lain lagi. Kalau cuman yang diperjuangkan punya warung yang lain, coba yang kegelisahan seorang Opi Kumis ini apa terhadap situasi di Jakarta Timur? Preman. Oh, kalau soal preman kan gampang, Pak. Preman itu sebetulnya dia tuh kan punya pemberontak dalam jiwa nih. Jadi kita mesti deketin kenapa dan sebab apa kok bisa jadi begini. Jadi preman. Kita tanya dulu. Oh iya, kalau misalnya premannya udah nggak kerja, istri preman dideketin lagi atau gimana? Enggak, ini lain Mas. Oh, lain lagi. Ini urusan yang tadi udah beres. Oh, udah lain lagi. Yang tadi beres ini si preman. Ya. Nah, terus ada tempat berkesenian dan tempat pentas seperti contohnya Setu Babakan kan? Ya. Oh iya. Itu alangkah bagusnya kalau kita lebih padatin lagi keseniannya tuh, Pak. Jadi jangan sampai seminggu 2 minggu kosong. Jadi semua ada. Ya ada festival Tanjidor lah, festival wayang apa. Jadi ada pemberdayaan warga ya. Semuanya gitu. Lu daripada nganggur, sana berkesenian. Iya, berkesenian. Karena beliau ini backgroundnya keseniannya kuat. Jadi tuh preman suruh main topeng. Kenapa? Kalau lu bayangin kan tadi kita ngomong preman. Kalau preman main topeng gendang pada sobek deh. Preman lu tahu sendiri. Ini aja, main hantem aja. Jadi kalau kita melihat orang itu kok dia jadi begitu ya, terus kita benci, jangan dulu. Kita turun dulu. Sebab apa nih dia begitu? Kita ajak ngomong. Mencari pokok masalahnya. Cari dulu pokok masalahnya. Udah begitu sosialisasi udah ngobrol sama warga maunya apa? Sama gue? Iya kan udah. Hampir setiap saat datang ngobrol. Terus mereka apa keluhannya? Ya kalau yang ibu-ibu sih, bangsa ibu-ibu kayak majelis taklim, pengajian asik-asik ya. Tapi kalau preman itu kalau kita ajak ngomong itu lebih banyak mau nonjoknya. Bapak kan anggota caleg, masa sama preman ngambek? Nanti kalau ceritanya kita 2 preman yang hampir insaf. Coba datang caleg. Ngapain lu kemari? Ini ngapain lu kemari? Enggak, cuma mau tanya aja. Ini kemarin yang ngeludahin bini lu nih. Hah? Ini dia. Lu yang ngeludahin bini gue? Oh, begitu Pak tuh. Begitu tuh Pak. Jadi Pak, saya belum apa-apa yang ngeludahin bini kita. Iya, saya kalau udah digituin aja sama preman, ide saya buntu tuh. Buntu saya. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa ya. Ibu-ibu majelis taklim. Begitu ente datang, terus mereka ente diruqyah mana ibu-ibu? Ya kagak. Emang kesurupan. Emang gua kesurupan. Iya, apa itu? Jadi dia datang, Bang Opi gitu kan. Ini kan ibu-ibu majelis taklim. Ini udah pasti kalau ibu-ibu majelis taklim kan pembicaraannya nggak lebih dari seragam. Oh, iya. Seragam nih, batiknya kita mau dong. Bang Opi, kita maunya setiap detik ganti. Begitu dia ngomong setiap detik ganti, gue tanya, nih ibu-ibu apa bunglon?
Ya itu namanya permintaan warga kan biasa. Kita campur aja. Dong, aspirasi warga. Ini kita nih mau latihan qasidah nih, nggak punya hadroh. Saya catet. Ya kan? Kira saya kasih. Iya. Oh, catat dulu. Iya, catat dulu, Pak. Ini catat sama dia nih udah banyak dirobek ntar. Kemudian catat dulu. Tapi ini gini lah. Ngomong-ngomong soal Bung Opi ini turun ke masyarakat dan sebagainya. Tapi begini ya, dalam pemilu itu yang terdata, tercatat adalah nama asli, nama KTP daripada calegnya. Betul. Kalau Bung Opi Kumis ini, dalam catatan saya nama aslinya adalah Mufti Muhtar Lutfi. Terbalik, Pak. Muhtar Lutfi. Perasaan gue setiap gue datang ke sini nama gue jelek aja. Muhtar Lutfi jadi apa tadi? Mungkin lupa. Iya. Muhtar Lutfi. Muhtar Lutfi. Iya, supaya orang nggak ribet langsung aja M Lutfi. M Lutfi. Muhtar kejauhan. M aja M Lutfi. M agak muat tuh. Ya. Oh. M Lutfi ya. Dia mungkin M Lutfi lebih gampang muatnya. Oh, S kekecilan. Dia mungkin umatnya Nabi Lut. Bukan? Hah? Disangka kaumnya Nabi Lut. Bukan. Oh, itu hanya nama. Iya, ini yang selamat cuma dia doang. Iya. Nah, nih benar kata Bang Jo. Muhtar Lutfi orang kan bingung. Kalau bilang Opi Kumis, oh ini pelawak. Iya. Muhtar Lutfi, nih tukang gulali enjot nih. Menjelaskan itu tuh. Jadi benar. Iya. Bang Opi, jadi gua sosialisasi terus kan. Nah. Bang Opi itu namanya aslinya M Lutfi. Iya, Bu. Nama panggungnya Opi Kumis, iya. Kayak M Lutfi tuh perasaan waktu saya lewat SD ada tukang kiong deh. Yang namanya M Lutfi. Iya. Enggak kok. Kalau kita kalau sama dia masuk lagi kiongnya. Tahu. Jadi M Lutfi. Bagaimana cara Bung Opi Kumis ini mempopulerkan nama itu? Iya, betul. Apakah pakai kartu nama atau menjelaskan atau bagaimana? Saya sih karena orang harus tahu ini. Iya, benar. Cuma di dapil saya itu kan mayoritas kayaknya sekarang nih kebanyakan orang tua daripada anak muda. Maksudnya lebih banyak tuh, lebih banyak orang tua yang pada datang. Saya kalau udah ngasih tahu nama saya aslinya M Lutfi, Bu. Nanti di surat ini itu segala macam ada yang namanya M Lutfi, itu dia dah udah. Coblos aja. Udah alamatnya tuh gitu kan. Bukan Opi Kumis. Karena ibu-ibu kadang-kadang begitu kita udah bubar dia nyolek lagi. Oh, deketin. Bang Opi, tadi siapa namanya? M Lutfi. Oh, M Lutfi ya. Oh iya deh. Iya deh. Ya, diapal-apalin kayak gitu ya. Begitu gue jalan sebentar dia nyolek. Nanya lagi. Bang Opi, tadi begini deh, Bu. Ibu terserah mau siapa aja. Gak boleh marah dong. Gak boleh marah. Caleg harus sabar. Gimana orang mau milih ente? Begitu gua pulang tensi darah gua 225. Harus sabar. Kan menghadapi konstituen itu memang macam-macam toh. Jadi memang mesti banyak sabar. Sabar. Itu tantangan itu kan sebelum jadi anggota dewan. Ntar kalau udah dia lebih banyak lagi persoalannya. Nah, begitu gua pulang dia pada dehem. Permisi ya, Bu. Saya balik dulu ya. Iya. Begitu doang. Oh, mereka minta dibuatin warung. Yang ringan aja. Namanya orang namu. Oh iya. Betawi biasa namu kan buat tentengan. Betawi kan kalau namu umpamanya saya mau ke rumah abang nih. Paling enggak dari rumah saya udah siapin tuh kue talam, kue pepe kan. Siapin. Kalau lenggang aja repot ditutupin hordeng, Pak. Minimal datang membawa sesuatu. Pulang meninggalkan sesuatu. Iya, walaupun kalau kita bawa nih kue talam, ini Bu, oh iya terima kasih Bang Opi ya. Kalau kita pulang pasti DM tetap ada, Pak. Oh, ada lagi. DM yang kedua artinya apa? Ada. Jadi begitu kita, ini Bu ya kue talam ya. Udah ya, makasih. Udah dong. DM lagi dong. Ya, pulang kan? DM lagi. Loh, besok tambahin yang lain tuh. Jadi tetap ada DM itu dari masa ke masa ada. Ada. DM itu terus. Itu kameramen DM mulu. Oh iya. Dia mah bengek tahuan. Beda DM ini DM yang didatengin. Soal nama ini sebenarnya sudah ada solusi. Udah ada solusi. Kan Bang Opi Kumis ini dikenal dengan kumisnya. Iya, kumisnya. Waktu itu udah ada solusi dari teman-teman di KPU. Kira-kira bagaimana kalau Bang Opi itu namanya tetap Muhtar Lutfi, hanya M-nya tuh dikasih kode kumis. Pak, coblos kumis. Ini mau pemilu apa bikin stiker? Ada kumisnya.
Iya, tapi kan kita dengar-dengar juga bisa kalau kita ke pengadilan ya. Kita urus nama itu persamaan nama ya. Itu katanya bisa. Cuma saya belum beranjak ke situ. Tapi kenapa belum ngurus? Ya karena ya tahu sendiri kan. Tahu sendiri maksudnya takut ini mungkin. Karena kan nggak ada waktu. Takut dah. Iya. Nanti lagi ganti nama. Sebelum ketok palu. Iya. Lama gitu. Gitu kan. Ngerinya dia ngomong, nih mau meja apa pala lu nih? Iya, luar biasa. Bang Opi Kumis juga sibuknya luar biasa loh. Iya. Selain dia juga pemain tentu saja komedi ya. Kemudian juga pemain sinetron juga. Yang terakhir apa kemarin ya? Beranak dalam kubur itu bukan? Saya sebetulnya pemain Titanic, Pak. Aduh, Titanic. Jadi apa? Ya Allah. Bapak Jack. Jack, Bapak main Titanic. Saya dari scene pertama sampai scene akhir, kalau adegan itu di laut pasti ada saya, Pak. Loh, yang mana? Saya nggak nonton ya? Iya, yang jadi cumi-cumi itu saya. Itu saya, Pak. Iya, cumi. Tapi di dalam dunia ini, Pak, yang saya terjun sekarang ini, saya anggap karena saya terlahirnya dari seorang pelawak kan, jadi saya ajak persoalan ini untuk tersenyum aja, Pak. Ini. Jangan tegang ya, jangan tegang. Emang kalau ngumpul di partai tegang? Ya paling kagak ya, tegang lah kalau tegang dalam hal apa? Umpamanya takut. Ya dalam pasti nggak jauh beda ya. Pasti bicara soal waktu. Waktu. Untung ada Bapak yang nyalonin. Iya. Tapi ngomong-ngomong ya. Iya. Tanggapan keluarga tadi begitu tahu Bang Opi Kumis ini nyalek seperti apa? Kan mikir. Kalau saya sih istri oke, anak juga oke. Sebentar. Saya harus stop dulu. Kemarin itu saya tanya Denny Cagur, gimana tanggapan? Istri saya sudah oke. Karena cuman satu negara. Iya. Kalau ini gimana? Kalau saya istri oke. Enggak gitu dong. Oke. Anak pun oke. Semua udah oke. Ini ibu saya nih. Waduh. Lo mau jadi apaan? Nih, mak tuh, anggota dewan. Mak nih bingung nih, mak. Lu ngacak di triplek. Triplek nggak kejelas dong. Iya, makanya maksudnya mak kenapa nggak pantas? Ya lu jangan ngimpi deh, Pi, katanya. Ini kan emaknya ngasih bang. Jadi kalau ibu saya tuh taunya tuh ke situ tuh urusannya yang berat-berat aja, Pak. Yang misalnya ada yang keuangan ini jadi begini gitu. Soal korupsi, soal apa? Anggota dewan yang di sana itu. Iya. Emaknya udah nebak berarti. Udah nebak. Anaknya bakal jadi penjahat nih. Entar lu. Tugas kita adalah memberi semangat dan sebagainya. Nggak tadi nyeritain emaknya dia nggak setuju. Mungkin maksudnya ibunda itu adalah memberi semangat, bahkan memberi wanti-wanti. Kalau jadi pejabat jangan kayak si asing. Itu kali. Saya dibisikin. Nanti kalau lu jadi, insya Allah mudah-mudahan ada garis tangan lu. Jadi orang yang rapi, Pi. Sampein yang rapi. Pokoknya melakukan duit yang ada bagi. Jangan lu bekuk semua. Pokoknya lu jangan nyolong. Ini loh belakangnya tuh. Yang penting jangan nyolong. Jangan nyolong. Tapi kalau nilep nggak sengaja bagaimana, Pi? Mungkin dia nggak tahu bahasanya, nggak apa-apa kali kalau lain. Gue barusan mau nyoblos dia loh barusan nih. Nggak jadi. Iya. Ini ternyata Bang Opi ini nggak kosongan, bro. Dia juga sudah melakukan kerja-kerja politik. Sudah jalan beberapa ya. Kita lihat kan kambing di daerah dia itu perempuan semua. Tapi anaknya bisa banyak. Coba tanya, kenapa bisa begitu? Pi, lu apain tuh kambing? Yang gue mau tanya nih, yang miara kambing siapa? Kalau yang miaranya perempuan, gue nggak perlu tanya. Tapi kalau yang miaranya laki, tanya yang piara. Kenapa jadi nanya gue? Soalnya anak yang lahir kumisan semua ya. Iya. Begitu dia keluar kambing dari emaknya. Teriaknya? Macakar. Iya. Siapa gitu? Coba cerita soal ini kerja politik ya. Iya. Coba ceritakan soal bantaran kali Ciliwung. Iya.
Yang di sekitar mana? Condet? Iya, Condet. Ada itu. Itu apa sebenarnya yang terjadi? Jadi gini, bantaran Kali Ciliwung sebetulnya kalau dia punya ide gagasan yang cakep bisa dimanfaatin. Contohnya gini ya. Buat apa itu? Kan bantaran Kali Ciliwung nih sekarang di program-program yang lalu tuh udah dibikin cakep sekarang tuh. Iya. Sekarang Rapi, bersih. Sekarang alhamdulillah nih. Banjir di rumah gue tadinya segini nih Pak. Sekarang banjir yang kemarin hujan besar cuma masuk segini. Wajar lah. Berarti ada kemajuan yang bagus dari program yang tahun lalu ya. Nah sekarang tinggal ngebenahin Kali Ciliwung. Itu Ciliwung. tadi yang segini tahun lalu. Iya. Yang segini apa di lantai 2? Enggak. Berarti tenggelam juga kali. Maksudnya di lantai yang sama tapi lebih. Udah ada. Kalau di lantai 2 segini berarti mak gue di bawah kulkas dong. Nah, jadi banjir yang kemarin itu di tempatnya Bang Opi cuman segini. Cuman segini, yang biasanya segini, Pak. Susah ngeliat dong. Kenapa? Mata kakinya tenggelam. Oh enggak, di bawahnya lagi. Oh, di bawahnya lagi. Bapak ngapain mata kakinya? Mata kaki. Oh iya. Terus nggak bisa lihat ya. Kadang-kadang. Yang gue pikirin nih mata kaki perasaan dia kedip kali ya. Apa gunanya dipanggil mata kalau nggak bisa ngeliat? Nah, sekarang bantaran kali. Yang tadi. Sekarang kan kita lihat nih banyak juga yang nggak terurus nih bantaran kali nih. Nggak tahu itu kebun siapa deh. Oh, di sekitar. Jadi ini kali, ini kan aspal nih. Tuh ya, aspal berapa? Ada 5 meter kali ya. Mana aspal yang mana? Kenapa Pak? Ya, coba lagi. Ini kali, terus? Gue nyesel nyerangnya. Warga awam kan nggak harus dijelasin, ceritanya warga awam. Kita udah paham dijelasin. Oh iya. Aspal mana? Nah, jadi begitu di atasnya lagi tuh kan banyak ada yang suka tumpukan sampah apa segala macam yang itu kan. Itu kalau kita rapiin, ada dananya tuh kalau kita rapiin, kita jadiin taman, kita jadiin apa lebih enak tuh. Ibu-ibu yang nyuapin anaknya juga bisa di situ. Bisa di situ. Kalau anak yang masih nyangis juga tinggal dorong, enak tuh. Cemburu kali dong. Iya. Terus tempat sampah kita bikinin yang lebih bagus. Jadi kalau tadi dia peduli soal sosial, sekarang lingkungan hidup. Ini lengkap banget. Kalau saya kayak gini, kalau nggak dipilih rugi. Iya. Kalau saya apapun memang saya mau kerjain Pak. Wah, ini. Walaupun tidak kelihatan. Wah, tuh saya. Saya gerakannya senyap. Nggak kelihatan. Iya. Pantes 4. Waduh, iya pantes 4. Nggak kelihatan. Pinter banget. Lain. Kita kan gerak dikit kelihatan. Dia bisa nggak kelihatan. Bisa nggak kelihatan. Ini luar biasa ya. Bener, tadi soal sosial, kemudian soal lingkungan. Iya. Kayak gini kok nggak jadi RT? Kok turun? Bapak jauh amat sih. Kita nih lagi promosiin dia. Jangan kerja keras dia, perhatian dia kepada masyarakat. Ini harus jadi DPR, saya jadi RT. Saya nyesel lo ngomong gagasan. Maksudnya jadi RT, habis itu jadi anggota. Oh iya, oke. Gitu. Jadi anggota DPRD Jakarta. Betul, insya Allah. Itu hampir setara jadi anggota Dewan. Iya. Di Senayan, setara. Karena persoalannya Jakarta ini kan... Mana dulu dia DPRD apa DPR? DPRD. Oh, DKI. Ya setara masuk kerjaannya, karena Jakarta ini kan kompleks banget ya. Pokoknya saya punya pikiran dari rakyat, bantu rakyat, itu aja. Baru tahu dia punya pikiran itu sekarang. aja. Kemarin enggak ini Mas. Iya kan? Orangnya rendah hati, baru tahu. Baru sekarang dia ngaku punya pikiran. Kemarin enggak ya? Berarti saya baru baik gila dong. Maksudnya baru punya ide. Oh iya, orang bapak ini kalau jatuh nggak gegar otak. Gimana? Kalau dengkulnya keinjek baru. Iya, otak gue didengkul. Bener nih, luar biasa Pi, lu perhatiin segala macam. Tapi gini Pi, lu kan artis. Iya, tiap hari lu banyak, job lu masih banyak. Masih ada ya. Syuting sinetron, kalau ada stripping. Lu bagaimana mau ninggalin itu? Sementara ini kan belum tahu nih, belum jelas. Lu kok rela ninggalin itu? Gini, kalau gue kan punya komitmen sebelumnya kita masuk punya komitmen. Komitmen tuh apa ya? Komitmen itu apa ya, tar lu? Ini baru. Tadi sebelum masuk sini tahu nggak dekat kamar mandi dia ngapalin komitmen. Ngapalin. Kasihan. Oh iya nggak usah nanya. Jadi komitmen itu kira-kira punya idealisme lah ya. Punya rencana yang bagus. Punya rencana dan punya apa namanya persetujuan tanggung jawab ya. Jadi gue bilang kalau seandainya gue kesini, dunia gue ini boleh atau nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang bilang itu siapa? Hah? Yang bilang gitu dunia lo boleh itu apa? Orang yang ada di sono. Yang di sono itu siapa ya? Ada deh. Maksud? Enggak, supaya ada jelas. Kan ente berjuang untuk warga, untuk rakyat. Iya. Berarti orang sudah nyoblos ente nih. Aspirasi dia diwakilkan ke ente. Ke ane. Ente harus merhatiin aspirasi dia dong. Benar. Tapi ngurusin dapur ente. Kan maksudnya gini. Pak, ini kalau kuliah kayaknya paling susah loh, Pak.
Saya kayaknya tenang. Saya bela. Ya, saya ada di sini untuk membela Bung Kumis dari pertanyaan Bung Dery tadi. Nih, diulang lagi. Misalnya sudah jadi anggota dewan. Siap. Ini enak anggota DPRD. Gaji besar, fasilitas ada, kemana-mana diantar. Iya kan? Iya, betul, Pak. Kenapa masih mau misalnya syuting dan sebagainya? Anda serakah? Anda nggak kasihan kepada seniman-seniman yang punya jabatan? Anda ini ingin mematikan mereka. Pak. Ya, aduh Bapak tadi katanya membela dia, ngapa bunuh dia, Pak? Waduh, saya nggak kuat, nggak kuat. Makin puyeng dia. Nggak, maksudnya gini. Contohnya ada Rano Karno. Ketika Bang Rano ketika jadi anggota dewan, dia masih sempat Sabtu Minggu. Ada Sabtu Minggu kan misalnya nggak lagi rese ya, karena anggota dewan tuh rese. Iya. Reses, Pak. Itu yang istirahat tuh. Masa reses dikasih rese? Ya kalau nggak, emang kalau reses suka rese? Biasanya kalau biasa ketika masa reses itu anggota dewan rese-rese. Ini enggak. Ini bener nih, Mama. Gimana, Pi? Gimana? Sekali lagi, Pak. Sekali lagi. Contohnya Bang Rano. Ketika dia jadi anggota dewan, Sabtu Minggu dia masih sempat syuting Sidul, anak sekolahan misalnya gitu atau main film, atau mungkin Eko Patrio. Ketika jadi anggota dewan dia masih sempat syuting tiap hari. Masih sempat dia syuting tiap hari. Sekarang begini aja deh Pak nih, saya nyalek Bapak, saya boleh apa enggak gitu aja deh. Enggak. Boleh Pak, boleh. Ini itu saya ngasih solusi, jadi Bang Opik masih tetap bisa berkarir di waktu-waktu yang kosong. Boleh. DPRD DKI, bisa. Senin sampai Jumat, ya kan. Sabtu itu untuk tunggu dulu. Sabtu kan untuk yang keluarga dua lagi. Senin balik kerja lagi, jadi nggak sempat syuting. Ini saya kayaknya Pak begitu saya masuk jadi saya seminggu udah diberhenti. Ya artinya siap membagi waktu untuk negara, keluarga, dan juga masyarakat. Betul Pak. Apalagi program dia tadi kan. Apalagi programnya. Ada yang namanya memerhatikan kesenian. Iya betul. Yang di Setu Babakan tuh kan setiap hari padatin segala. Iya betul. Kalau dia ngisi acara di situ nggak salah. Nggak boleh. Karena dia yang memperjuangkan tiap hari ada panggung tuh. Jangan sampai cuma seminggu kosong. Jangan. Tiap hari. Iya, apalagi kan ada kegiatan misalnya nguras setu. Ya kan ada kegiatannya kan. Siap ya? Nguras setu siap ya? Ntar dia ngobrol sama Curut, Pak, kalau sama Tetu. Enggak, saya ini kan caleg, bukan bagian perairan, Pak. Maksudnya menguras air mata masyarakat dirubah menjadi kegembiraan. Cakep itu Pak. Itu dia baru. Masak air biar matang. Kopinya biar cepet. Pantun. Nggak tahu gua. Orang pantun disuruh bikin kopi. Dia yang pantun. Iya. Tapi kita harus sambung. Cakep gitu. Bang Opi ini kenapa sangat peduli dengan Kali Ciliwung? Begini, programnya Pak. Banyak banget tentang Kali Ciliwung. Nih begini Pak. Dulu mungkin saya umur 18, Bapak belum ada ya. Ya belum lah. Dery belum ada, Bapak mungkin Bapak udah ada tapi masih kecil barangkali ya. Umur berapa? 18 tahun. Bapak kita masih. Bapak saya masih pacaran. Nah, saya dulu tuh sama perempuan lain. Oh iya. Terus. Kenapa ngomongin bapak saya? Terus kan Bapak yang bilang. Kenapa suka? Kita belum lahir. Iya. Saya Pak dulu waktu umur 18 kalau saya ngelempar, Bapak mesti tahu nih batu BT atau nggak BT? Genteng. Deklek. Iya. Saya lempar gini nih Pak. Seret ke air nih. Cucu gitu Pak ya. Jalan. Jauh Pak, nggak sampai. Pinggir kali tuh nggak sampai. Batas kali tuh nggak sampai Pak. Saking lebarnya. Ciliwung ya? Iya Ciliwung. Sekarang Pak saya lempar gini Pak. Cetet udah di tanah. Udah nyampe. Jadi Kali Ciliwung sekarang tuh Pak kelihatan makin sempit. Bapak tahu nggak? Sekarang orang jual rakit, getek, itu udah nggak ada yang lewat kali Pak. Lewat mana itu? Lewat pakai truk. Makanya bambu-bambu sekarang pendek-pendek Pak. Karena kan kalau misalnya dia pakai truk bambunya nggak dipotong, yang naik motor kecolok loh Pak. Iya. Nah jadi sekarang sakit nggak waktu itu? Enggak, dia bukan dia. Saya. Oh ini contohnya. Ya contoh. Apa jangan mentang-mentang lihat mukanya agak mancung. Saya kira dia cerita. Bukan, itu kan kumis buat ngalingin. Nah iya itu ya. Terus kalau saya naik di jembatan Kalibata Pak, saya pakai celana pendek, nggak pakai baju, saya bisa begini nih Pak. Tuh Pak. Ke dalam. Di dalam air. Belum. Belum.
Dulu kan? Dulu. Ini kan kali bukan jumblang. Jumblang itu apa? Jumblang nggak tahu. Nggak tahu. Helikopter yang suka di Empang kan Bapak suka lihat helikopter. Oh, jamban. Jumblang itu namanya jumblang. Iya. Nah, saya agak kalau saya juga. begini Pak, terus saya melek mata saya di dalam air. Masih ngelihat. Saya masih ngelihat kijing tuh Pak. Tahu kijing nggak? Oh, kiong. Apa? Tahu. Siput. Ini gua ngomong sama orang mana ya? Kijing. Tahu. Siput kijing. Kijing tahu. Itu masih saya bisa comotin tuh Pak. Ini reuni keluarga nih. Comotin, taruh di Bukan keluarga saya. Kijing ente ambil. Ambil. Masih bisa kelihatan. Masih kelihatan. Karena saking beningnya. Saking beningnya. Oh, maksudnya itu. Masukin di kantong plastik, naik ke atas, nanti kumpulin. Nah, di situ saya langsung pakai panci sama kayu, langsung direbus, Pak. Bikin di situ. Dulu, Pak. Sekarang coba Bapak begini. Pakai celana pendek, jebut. Pakai celana pendek, jep, nongol angus nih, Bapak. Maksudnya lumpur, ikan sapu-sapu, sampah. Persoalannya kan adalah cuman mungkin kita nggak usah salahin Kali Ciliwungnya. Masyarakat ini yang kurang disiplin buang sampah sembarangan. Ente harus kasih tahu. Iya, nanti saya kasih tahu. Cuman galakan dia kadang-kadang. Galaknya gimana? Galak. Iya. Mau buang di mana? Buang di mata lu. Betawi begitu kalau Iya, biasanya begitu. Tapi gini ya, itu. ini ada fakta-fakta yang saya baru tahu juga kalau Bang Opi Kumis ini ternyata dia seorang pemerhati lingkungan, pemerhati sungai, seniman, sampai ibu-ibu yang nganggur diperhatiin. Iya. Majelis taklim. Tuh, situ lagi deh. Ini saya khawatir. Saya khawatir. Depannya sih asik, Pak. Kagak. Ibu majelis taklim. Iya kan? Nggak punya warung dibikinin warung. Ibu-ibu nganggur. Nganggur dinikahin deh. Enggak, udah itu yang jelas. Aneh menceritakan bagaimana perjuangan ente. Iya. Tapi yang jelas harapan kita nih Bang Opi lihat. Bang Opi kan tinggal di Condet. Bener. Jangan kayak parfum refill. Maksudnya, parfum refill tuh kan wangi tapi palsu. Kalau kita mau bikin juga satu lagi jangan kayak kebab. Kan di Condet ya banyak kebab. Iya. Kalau mau bikin parfum Pak, Bapak harus tahu bilangnya gini. Bang, botolnya ini bikin 21. Tuh. Apa artinya 21? Ngomongnya gitu aja, Pak. Maksudnya bininya 2, lakinya 1. Bukan ke situ. Ini 21 tuh 21 maksudnya biangnya 2, campuran alkoholnya 1. Soalnya kalau dibikin 22, Pak. Pertama kalau Bapak pakai di sini, jalan ke situ baunya udah hilang. Iya. Terus kalau kita bikin 22, Pak, kita bisa perpanjangan waktu. karena seri. 22. Oh iya. Saya nyesel ngomong. Saya ngejelasin. Kalau 21 kita pakai di sini Pak, set baju awet tuh sampai besok. Kalau perbandingannya, pokoknya ngomong gini aja Pak. Pak, saya beli merek ini, tolong bikinin 21. Selesai. Ini Sultan. Ini Cakep itu Pak. Tahu urusan. Sudah berapa lama Pak usaha parfum ini kira-kira? Bapak katanya Ini spesial. kayaknya nyasar gue nih. Tadi Bapaknya jelasin. Bapak kan jelasin. Berarti Bapak jago banget dong. Saya kan cuma pengistilahan. Iya. Jangan kayak parfum refill. Iya. Wangi tapi palsu. Nah, Iya. juga Bapak jangan ngomong yang manis-manis tapi nggak melaksanakan. Oh iya, gitu betul. Jadi kalau kita bikin campurannya 22 Pak Dery. Masih dagang parfum lah. Bukan, saya ngebilangin. Kita kasih Udah kita alihin. Kita kasih kesempatan. Iya, Siapa tahu ini tips terakhir dia. Saya Tips terakhir. Sebelum kita masuk sesi berikut. saya maaf Pak. Saya pernah Udah bikin mulai sakit-sakitan. Saya pernah bikin Mungkin perbanding. untuk anak tertua Bapaknya mulai sakit-sakitan. Ini suplai dana kurang kali ya. Ini mungkin ada yang mau diomongin untuk anak yang tertua mungkin ya. Saya malah ngejelasin. Saya pernah bikin Pak perbandingannya 2 sama 2 Pak. Masih parfum. Masih Udah lah, parfum. kita iyain dulu biar Ini kelar. saya jelasin dulu. Dua. Jadi apa Oke, nanti? oke. Banding Banding dua. Saya belum pakai baju, saya pakai di sini Pak. Set, 2 banding 2. Pakai set 5 menit. Saya jalan megar Pak. Ternyata kalau kebanyakan alkohol, ketek kita angus. Iya. Jadi harus 2 banding 2. 21. Cakep udah. 2 biang, atu. Bukan ke sini. Enggak tadi. Alkoholnya atu kan gitu. Alkohol bener kan? 2 biang. Nah kan 2 1 biang. alkohol. Tuh. Kalau itu kalau biangnya 2. Iya, kalau biangnya 4. Kalau biangnya 4 ya begitu. Begitu kita Pak. Biang 4 nih. Tes. Jalan mulu tos. Biang 4.
Malah diomelin. Iya. Tapi ini ya, dia tetap bingung ntar nih, Pi. Iya. Karena namanya nanti anggota dewan tuh harus banyak rapat. Iya, betul. Lah ente sekarang ngumpul sama kita aja, 1 menit gak sediain kopi pulang. Iya. Nah nih rapat kan berjam-jam dengerin. Iya. Ente sanggup? Iya, paling kagak kita Kira-kira apa yang di depan, di meja itu yang diharapkan ketika rapat pleno dan sebagainya membosankan itu, apa yang diharap Bang Opi di depan mejanya? Apa? Jadi Pak, dehem yang saya bilang dehem. Ini baik. Di mana aja dehem gitu itu ya? penting ya Pak. Oh, iya. Ada dehem yang tidak pakai suara, ada dehem yang pakai suara. Yang Jadi tidak kalau suara, kita yang pakai suara gini, suara gitu? umpamanya kita rapat, meja kosong, gini aja Pak. Kopi habis nih. Tuh. Ini Pak kopinya. Iya. Yang kagak ada suara. Dehem anggota dewan udah pasti didengerin Pak. Lagi, kopi udah ada, Iya. DM lagi dong. Iya, gitu kan? Pak ngerokok di mana nih? Korek. Tes. Iya. Iya. DM lagi. Iya. Asbaknya mana? Nah, udah Pi, tenang. lu nggak usah jadi anggota dewan. Jadi? Calo terminal aja nih. Mana nih? Kasih sama orang. Lu 5. Yang gue maksud lu berapat berjam-jam lu kuat. Kuat, Pak. Mendengarkan pendapat. Begini, kita tuh kalau punya gagasan di dalam rapat, kita bicarain. Kalau enggak punya gagasan, kita manggut-manggut aja. Oh, contohnya. Iya. Contohnya Misalnya, saya iya. pimpinan sidang Benar, ya. Ini iya, anggota. Iya. Baik, saudara-saudara anggota dewan yang saya hormati, ini adalah kesimpulan dari apa yang kita bicarakan hari ini. Ya, dalam rangka memenuhi bermacam bagaimana, Pak Opi, pendapat Anda? Ya, saya nggak bisa punya pendapat. Karena suara Bapak tadi agak-agak. Berarti Bapak nggak dengerin. Nggak dengerin. Saya tahu. Bapak kalau ngomong, Pak. Baik, saudara-saudara sekalian, berikutnya kita dengar berbagai belajar. Oh, setuju Pak, saya setuju. Tuh, setuju. ngerti. Karena Bapak ini keputusannya bahwa memperbarui, mensejahterakan rakyat. Bagus Ini nih programnya. Jadi paham bahasa politik. Ini namanya bahasa politik. Ulangi ya. Iya. Oke, baik saudara-saudara anggota dewan yang saya hormati. Iya, Pak. Bahwa kemarin terjadi kenaikan barang. Iya. Itu akibat ada kecurangan yang berkedar. Jadi kita ini perlu kita pada Pak. Setuju Pak saya. Setuju. Loh, saya bilang di sini kita akan ada pemapasan harga, kemudian uang-uang akan kita ambil dari masyarakat. Kok setuju? Kok anggota dewan kayak gitu ya? Apaan Bapak sih? Bapak nggak setuju kan? Enggak, urusan itu. Bapak kok nggak tahu? Tadi Dery enak banget. Bilang gue nggak setuju. Sekarang gini, tidak ada kampanye tanpa orasi, tidak ada kampanye tanpa mengajak untuk mencoblos Pak Emily ente. figur-figur. Baik. Ceritanya begini, yuk kampanye di podium. Siap. Kita ini adalah warga di Condet. Di mana? Dia pokoknya warga Bojong Kenyot lah ya. Enggak. Dapilnya mana? Oh, saya di Ciracas. Ciracas. Terus Kalisari, Oh, Cibubur Kalisari, dan segala Cibubur. macam. Oh, iya. Lu warga Kalisari, gua warga Cibubur. Kumpul nih. Lu warga mana lu? Cibubur, Bang. Gua Kalisari. Gua Cibubur. Tem daerah gua nih. Lu ada apa-apaan lu? Lu apaan? Pada ngapain? Berani. Dia masa enak tempatnya adem kita enggak. Hargain saya dong. Oh iya. Hargain saya dong. Hargain saya. Saya orasi. Warga Cibubur. Warga Ciracas. Iya. Oke, ngomong. Begini, selamat siang semua. Siap. Kemarin nonton bola nggak? Bola. Menang mana? Wih, Lu bagus. megang apa? MU gua keren banget ya. Wah, enak banget. Liverpool keren. Tadinya gue mau ikut, cuman di Pur 2 gue ajarin. Apaan? Gue masa ini Anggota dewan. Nih Kampanye. kampanye para warganya kurang. Lu sana deh. Iya, oke. Ganggu mulu Iya. deh. Iya, gitu. oke. Selamat sore. Sore. Mana keluarga warga Ciracas? Saya. Cibubur? Bapak pulang aja deh, Pak. Cibubur. Lagi dengerin musik. Lagi dengerin musik. Pakai Pak. manwalk. Iya. Walkman. Ya. Iya. Oke. Baiklah. Mana warga Cibubur? Pak, ngalingin Pak. Lagi nonton TV. Bagus. Pak, ini lagi ngomong kan ini lagi. Oh, ini anggota dewannya. Saya. Iya. Waduh. Bapak matiin dulu TV-nya tadi. Pak, silakan Di Pak. kampung ini saya nggak punya wibawa. loh. Baiklah. Selamat sore. Sore, Pak. Mana warga Ciracas? Saya, Pak. Cibubur? Saya. Baik. Iya. Ini dari Saya- tadi kita dengerin ngomong deh, kasih minum kita hajar yuk. Oh iya nih. Ayo kita ngomongin yuk. Air ini mana air? Saya nggak jadi nyalonin. Saya nggak jadi deh, Pak. Saya ampun deh, Pak. Ayo udah. Ini Akhirnya- yang benar. Saya Ini ada warga Cibubur
Ciracas, Kalisari, dan sekitarnya. Baiklah, semua warga-warga yang sudah hadir di sini, saya ingin menyampaikan nanti pada waktunya di 2024 itu, ya, kita jaga yang pertama adalah bagaimana supaya nanti pada waktu pemilihan umum kita cari yang benar-benar aman, ya, jangan saling gontok-gontokan. Siapapun yang nanti terpilih, kita nggak usah fanatik. Karena semua adalah putra-putra bangsa terbaik. Ya. Nggak nyangka Bapak Panji Gumilang. Bukan Panji Gumilang. Bapak siapa? Bukan. Pak Opi Kumis. Saya M. Lutfi. Oh, tadi ada fanatik saya kira. Bukan, maksudnya jangan terlalu bikin keruh suasana. Begitu. Iya. Paling kampanye saya nanti begitu, Pak. Tapi ini bagus ya, maksudnya dengan bahasa yang sederhana, tapi himbauannya itu berkelas gitu, kira-kira gitu. Bapak ngerti tadi omongannya? Enggak lah, tuh kan. Bapak nggak ngerti? Saya di WA aja. Iya. Tadi kata berkelas, ditanya nggak ngerti. Tapi gini, oke Pak. Ini ada sedikit closing statement. Iya, Jadi siap. Bang Opi Kumis, tolong dong kasih himbauan kepada pemilih-pemilih muda penonton UTV ini masih muda-muda, umurnya rata-rata 4 bulan, 6 bulan. Silakan di. Nah, ini pembagian kacang hijau. Maksudnya kasih tahu kepada anak muda jangan golput. Coba kasih tahu memilih, himbauannya seperti apa himbauan? Jadi begini untuk anak-anak muda. Tepuk tangan itu tadi Opi Kumis yang ini saya Pak, ini terus terang nih, saya ditambah deh 1 jam lagi, pasti keluar gila nih. Benar Pak? Ayo, himbauan dari Bung Opi Kumis ke kameranya itu ya. Kameranya itu lihatnya ke sana. Jadi itu kamera, ini kamera. Berarti kita di toko kamera. Itu kamera saya lihatnya ke sana. Berarti mata saya mencari. Jadi dengar. Udah langsung aja supaya anak muda ini. Baiklah. Jadi saya menghimbau untuk anak-anak muda, kaum milenial semua, nanti pada waktu pemilihan di 2024 nanti, jadi yang penting kita harus ngejaga supaya aman, rukun, jangan pada saling gontok-gontokan. Siapapun nanti yang terpilih itu adalah anak dan putra bangsa terbaik. Tepuk tangan untuk Opi Kumis. Thank you. Sukses, Pak. Terima kasih. Margin error.